Baik, teman-teman, kita mulai dulu ya kajian kelas kita pada pagi hari ini. Mohon maaf yang audio dan videonya masih aktif, tolong dinonaktifkan dulu ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Teman-teman, kelas hadis yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji syukur ke Ilahi Rabbi. Alhamdulillah bi nikmatihi tatimmu shaliha. Hari ini Allah masih memberi kita kesempatan, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga Allah masih terus memberikan kita untuk sama-sama belajar di dalam majelis ilmu ini. Semoga duduknya teman-teman insya Allah catat sebagai amal kebaikan yang insya Allah akan memberatkan mizan kebaikan kita di yaumil akhir kelak. Amin ya Allah. Salawat dan salam tak lupa juga kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berjalan di atas sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir. Teman-teman, sebelum talim dimulai, mari sama-sama kita awali talim kita pada pagi hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita hadirkan hati kita untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz Tafki. Kita luruskan niat kita di dalam bermajelis ilmu sehingga ilmu yang akan disampaikan insya Allah dapat berguna buat kita semua. Baik, sekarang masuk ke hadis 1369, Ustaz. Iya. Ya, baik, tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah pada pagi hari ini kita kembali memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak untuk kita semuanya. Sampai detik ini, hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan, diberikan oleh Allah kesehatan. Mudah-mudahan dua nikmat ini mengantarkan kita kepada ridho Allah, kepada surganya, menjadikan kita semakin luas kesempatan kita untuk menambah bekal-bekal kita menuju perjalanan yang panjang, yaitu perjalanan di akhirat. Dan pada kesempatan pagi hari ini insya Allah kita akan kembali melanjutkan kajian pembacaan hadis-hadis sahih yang termaktub dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Dan alhamdulillah kita sampai kepada hadis 1369. Dan sebelumnya malah kita menghaturkan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan seluruh pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Hadis 1369 adalah hadis sebagaimana hadis-hadis sebelumnya yang berbicara tentang keharaman gambar, patung, dan semisalnya, juga ancaman bagi orang-orang yang memasukkan anjing ke dalam rumah.
itu malaikatur rahmah, malaikat tidak akan masuk ke dalamnya. Sudah beberapa hadis sebelumnya kita baca, ibu-ibu, masih tersisa 2 hadis dalam bab ini. Kita baca dan mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya dan bisa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hadis Ibnu Abbasin an Sa'id bin Abil Hasan qala kuntu 'inda Ibnu Abbasin id atahu rajulun faqala ya Aba Abbasin inni insanun innama ma'aisyati min sana'ati yadi wa inni asna'u hadhihi tasawir faqala Ibnu Abbasin la uhaddithuka illa ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sami'tuhu yaqul man sawwara suratan fa innallaha mu'azzibuhu hatta yanfukha fiha ar-ruh wa laysa binafikhin fiha abada. Faraba ar-rajulu rabwatan shadidah wa sarra wajhuhu faqala wayhaka in ataita illa an tasna fa 'alaika bi hadha asy-syajar kulli syai'in laisa fihi ruh. Ya, silakan dibaca ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Ibnu Abbas, Sa'id bin Abu Al-Hasan berkata, aku pernah bersama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika datang seorang kepadanya seraya berkata, wahai Abu Abbas, aku adalah seorang yang bermata pencaharian membuat lukisan seperti ini. Ibnu Abbas lantas berkata, aku tidaklah menyampaikan kepadamu perkataan, melainkan dari apa yang pernah aku dengar dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, siapa yang membuat gambar lukisan, Allah akan menyiksanya hingga dia meniupkan ruh atau nyawa kepada gambarnya itu. Padahal sekali-kali dia tidak akan mendatangkannya selamanya. Maka orang tersebut sangat ketakutan dengan wajah yang pucat pasi lalu berkata, bagaimana pendapatmu kalau aku tidak bisa meninggalkannya? Dia atau Ibnu Abbas berkata, gambarlah pepohonan dan sesuatu yang tidak memiliki nyawa. Para ummahat, barakallahu fikum. Pekerjaan menggambar atau melukis ternyata sudah ada sejak zaman dahulu ya. Ini pada saat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu melihat seseorang yang pekerjaannya yaitu ma'isyahnya bersumber dari menggambar. Kemudian Ibnu Abbas menyampaikan hadis yang langsung didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu barang siapa yang menggambar satu gambar maka Allah akan menyiksanya sampai orang tersebut meniupkan ruh pada gambar tersebut dan selamanya tidak akan bisa meniupkan ruh pada gambar tersebut. Karena yang mampu meniupkan ruh ke satu jasad adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tersebut berkata kepada Ibnu Abbas, kalau tidak mungkin apa ya Ibu, satu kondisi yang memang sumber mata pencahariannya seperti itu, kemudian Ibnu Abbas memberikan saran supaya menggambar benda-benda yang memang tidak memiliki ruh, seperti pepohonan atau batu, ya, yang tidak memiliki ruh seperti manusia, hewan, ya. Di sini barakallahu fikum, para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, artinya kita hati-hati ya Ibu, menggambar makhluk yang bernyawa, walaupun di sana ada pro kontra apakah yang tidak boleh ini satu yang sifatnya 3 dimensi gitu atau tidak, itu memang jadi pro kontra ya. Tapi kalau kita lihat hadis-hadis sebelumnya ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat gorden yang dipasang oleh Aisyah radhiyallahu anha yang ada gambar burung di sana, ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terlihat tidak suka sehingga memerintahkan Aisyah untuk menyebabnya sehingga dipotong dan digunakan sebagai sarung bantal. Digunakan sarung bantal itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan tersebut gambarnya tidak jelas lagi berbentuk, mungkin terpotong kepalanya atau bagaimana. Ataupun kemungkinan yang kedua masih berbentuk tapi dia sudah menjadi sesuatu yang tidak apa ya Bu ya, seperti bantal atau alas tidur
atau alas di alas lantai gitu, sebagian ulama membolehkan. Yang tidak boleh digunakan untuk gorden atau dipakai sebagai pakaian di tempat yang tinggi ya, yang potensi untuk diagungkan itu ada. Ya, seperti itu. Tapi barakallahu fikum, para umat yang dirahmati Allah, mimba bil ikhtiyat, tentunya sebagai bentuk hati-hati kita tidak melakukan seperti itu, mengarahkan anak-anak kita tidak mengambil pekerjaan dari melukis, kecuali melukis sesuatu yang tidak ada ruhnya. Karena ternyata secara definitif disebutkan dalam hadis ini. Jadi mata pencaharian itu banyak ya Ibu, ada yang haram, ada yang halal, semuanya itu adalah sebagai ujian kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita siapakah yang terbaik di antara kita. Ini adalah perintah dan ini adalah larangan. Apakah kita mampu menjalankan perintah-perintahnya dan mampu menjauhi larangannya atau sebaliknya. Semua sekali lagi adalah ujian ibu-ibu, khususnya bagi mereka yang hobi menggambar. Bagi orang-orang yang tidak hobi menggambar, melukis mungkin tidak terlalu merasa berat, tapi bagi orang yang memiliki jiwa seni, yang ada arah ke sana itu mungkin ujian yang berat, dan andaikan dia meninggalkannya, kita yakin man taraka lillah, barang siapa meninggalkan sesuatu, man taraka syai'an lillah, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan ganti yang lebih baik. Ganti tersebut bisa berupa balasan di dunia dengan diganti pekerjaan yang baik atau apapun, ataupun diganti dengan pahala akhirat. Jadi motivasi kita adalah balasan akhirat, yaitu apapun kebaikan yang kita lakukan, termasuk sedekah. Ketika seseorang bersedekah namun tak kunjung kaya, ya jangan kapok sedekahnya. Artinya yang kita harapkan adalah akhirat, jangan sampai kita memberikan motivasi kepada orang hanya dunia saja. Ini kesalahan. Dunia itu ya dikasih alhamdulillah, tidak dikasih ya alhamdulillah juga. Yang penting akhirat kita panen. Jangan sampai kita memberikan motivasi seseorang, misalnya supaya dia tahajud ya, dia tahajud supaya dia memiliki kedudukan di kantornya, di perusahaannya, itu motivasi salah. Bahkan ada salah seorang ulama dalam satu bab akidah yang dia tulis, ya, yaitu terkait orang yang tidak mendapatkan pahala sesuatu ketika dia menginginkan satu pahala dunia atau ganjaran dunia dengan amal akhiratnya. Walaupun di sini ada rinciannya Ibu, tapi bentuk hati-hati kita, yaitu kita luruskan niat kita ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau memohon permohonan dengan amal soleh itu bab lain. Keikhlasan dengan tawasul berbeda. Yang kita tawasul minta kepada Allah yang mudah-mudahan diberikan kemudahan dengan amal akhirat kita. Iya, itu tawasul. Tapi bukan berarti meletakkan itu di awal niat ya, di awal niat ketika kita ingin mengerjakan sesuatu. Kita sholat, misalnya sholat, melaksanakan sholat atau sedekah, niat awal yang harus kita letakkan ikhlas karena Allah. Artinya Allah yang membalas surganya, ya, dengan surganya, dengan ridhonya. Tapi tidak diletakkan di awal sedekah supaya ia kaya, tidak. Tapi dia boleh minta kepada Allah dengan sedekahnya supaya dilancarkan rezekinya, boleh. Itu bab tawasul, bab tawasul. Maka jangan sampai salah karena perbedaannya hanya benang tipis sekali, karena ini terkait dengan hati. Tapi intinya segala sesuatu amal soleh yang kita lakukan, niatkan sejak awal karena Allah. Andaikan dengan itu kita dimudahkan, alhamdulillah, pujian kita semakin besar, ya, rasa syukur kita harus kita tingkatkan. Tapi kalau tidak, ingat sekali lagi bahwa amalan yang kita laksanakan, kita harapkan pahala dari sisi Allah, ya, di akhirat kelak. Barakallahu fikum, para umat yang dirahmati Allah. Kita baca hadis berikutnya, 1370. Hadisu Abi Hurairah an Abi Zur'ata qala dakhaltu ma'a Abi Hurairah daran bil Madinah fara'a a'laha musawwiran yusawwiru qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi wal yakhluqu habbatan wal yakhluqu dzarratan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Abu Hurairah bahwa Abu Zur'ah berkata, saya memasuki rumah milik salah seorang penduduk Madinah bersama Abu Hurairah. Lalu dia melihat ke atap rumah ada sesuatu yang bergambar. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat ciptaan seperti halnya ciptaanku? Hendaklah mereka membuat butiran atau biji-bijian. Iya, ini sama dengan hadis sebelumnya. Termasuk perbuatan zalim. Siapakah yang lebih zalim dibandingkan orang yang berusaha, ya, orang-orang yang berusaha menandingin Allah dengan buat ciptaan seperti ciptaan Allah. Oleh karena itu,
para ulama kontemporer terkait dengan teknologi hari ini, yaitu foto dengan kamera digital, kamera HP atau yang semisalnya, kemudian mencetaknya itu berbeda Ibu dengan menggambar, melukis dengan tangan. Karena kalau menggambar, melukis dengan tangan walaupun mirip sekali, tapi ada bagian yang memang ya tidak mirip dan itu buatan tangan. Berbeda dengan foto dengan kamera ya dan yang semisalnya atau video itu bukan menggambar, membuat yang baru bukan, tapi itu seperti menangkap satu benda dalam satu ruang ya, cahaya yang ngumpul. Ini teknologi dan seperti para ulama mengatakan ini seperti gambar yang ada di cermin ketika kita bercermin. Kalau itu haram maka kita bercermin tidak boleh. Bercermin tidak boleh. Tapi penampakan di cermin itu bukan menandingi ciptaan Allah, tapi adalah penangkapan satu gambar pada satu ruang. Ya dengan cermin atau dengan kamera dan bisa disimpan di teknologi yang ada maka sebagian ulama mutakhirin yang awalnya mengharamkan jadi membolehkan walaupun sebagian orang juga menghati-hatikan artinya kalau tidak kondisi hajat maka jangan diperbanyak dalam hal ini. Ala kulli hal fatwa terkait dengan hal-hal yang baru terkadang memang berubah ya Ibu. Sebagian ulama dulu mengharamkan tapi ternyata dakwah hari ini membutuhkan seperti itu, seperti yang kita laksanakan saat ini ya Zoom. Ibu-ibu tidak melihat secara langsung tapi melihat gambar yang ditangkap oleh kamera masing-masing HP. Kalau itu haram maka ya tidak boleh ya nampak. Makanya terkait dengan ini terkadang fatwanya berbeda-beda, maka fatwanya tidak saling mengikat, artinya kita mengambil panutan atau boleh kita bertaklid terhadap fatwa 1-2 orang ulama dalam satu masalah. Ala kulli hal Ibu-ibu, ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya dan kita lanjutkan bab yang baru, itu makruh mengalungkan busur panah di leher onta. Hadits Abi Bashirin Al-Ansari radhiyallahu anhu annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarih wa nasu fi mabitihim fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladah min watarin aw kiladatun illa quti'at. Silakan dibaca. Bismillah. Abu Basir Al-Ansari radhiyallahu anhu pernah bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. Sementara itu orang-orang sedang bermalam di tempat mereka. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengutus seorang utusan agar jangan membiarkan pada leher-leher unta seutas tali yang digunakan untuk mengikat panah atau seutas kalung pun melainkan harus dipotong. Iya, mengalungkan busur panah. Jadi tali yang dibuat yang ditalikan di busur tanah ya Bu ya untuk mengikat panah. Itu makruh dijadikan kalung onta. Tapi ini bukan zahirnya seperti itu ya Ibu. Hadis ini disebutkan para ulama dalam pembahasan masalah jimat. Jadi apa hukum mengalungkan tali atau kalung di leher hewan? Di sini bukan secara khusus pembatasan yaitu onta saja dengan tali busur ya. Tidak, tapi secara umum hewan apapun. Sehingga pembahasannya terkait dengan hukum memberikan kalung terhadap hewan. Pertama, kalau memberi kalung itu sebagai tanda atau sebagai apa ya Ibu untuk perhiasan hewan, para ulama membolehkan. Tapi kalau pemberian kalung terhadap hewan, onta atau yang lainnya, bukan hanya onta dengan tali busur atau tali apa, atau karet atau apapun, benang dan lain sebagainya, dengan niatan untuk mendatangkan manfaat atau menolak bala, ini baru haram. Jadi ternyata jimat itu haram juga dipakai oleh binatang. Tapi yang dihisap adalah orang yang memakaikannya, bukan binatangnya. Nanti kucing dipakaikan jimat, nanti dia masuk neraka gitu tidak. Tapi yang memakaikannya. Jadi ini ditandai ya Ibu hadis ini. Jadi kalau tidak dijelaskan, nanti takutnya salah paham mengikatkan kalung di leher hewan, nggak boleh, ini ada hadisnya. Jadi hadis-hadis ini diletakkan oleh para ulama dalam masalah bab jimat ya. Jadi tidak boleh
mengalungi onta dengan harapan dia selamat dari penyakit. Itu dilakukan ibu-ibu oleh sebagian orang supaya selamat dari bala, bahkan di waktu tertentu seperti di bulan Syuro itu sebagian masyarakat memberi warna hewan-hewan peliharaannya. Ini saya saksikan sendiri pada zaman jahiliyah dulu ya. Ketika kita belum tahu tentang hukumnya, melihat orang-orang tua, sebagian mereka memberikan warna pada hewan-hewan mereka. Ayamnya dikasih warna, ayam-ayam kecil khususnya dikasih warna hijau, merah. Ya bagus sih kelihatannya, tapi ternyata ada niat yang terselubung supaya tidak ditandai oleh Nyai Roro Kidul gitu kan. Kalau sudah ditandai oleh yang punya, berarti ini punya kita nih, sudah kita tandai. Kalau belum ditandai, berarti apa? Nanti ditandai Nyai Roro Kidul mati. Mati beneran, akhirnya tambah pula keyakinan mereka. Jadi memang setan terkadang seperti itu. Oleh karena itu, segala sesuatu kita serahkan pada Allah dan kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh sombong, kehidupan dan kematian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti ini Ibu ya. Jadi memakai jimat yang mana para ulama mereka mengatakan jimat itu ada dua. Yang pertama dengan selain Al-Qur'an. Para ulama mengatakan tidak boleh. Dan orang yang memakai jimat dengan selain Al-Qur'an di sini ada dua kondisi. Bisa dia jatuh pada syirik akbar ketika dia meyakini jimat tersebut bisa memberikan manfaat dan madharat secara langsung tanpa campur tangan Allah. Kalau dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki, sedangkan benda-benda tersebut sebagai sebab, maka kita lihat kalau benda tersebut tidak ada dalil syar'inya dan secara ilmiah tidak bisa dibuktikan, maka dia jatuh pada syirik kecil. Ya sama-sama bahaya ya Ibu. Dan ini ya bagi sebagian orang lumrah dengan alasan ini sebagai sebab, ini sebagai sarana dan wasilah saja. Padahal dalam masalah sebab, sarana dan wasilah itu sudah dibahas oleh para ulama. Mana sebab yang boleh, mana sebab yang tidak boleh. Seperti dalam masalah nikah, ya orang punya anak, sebabnya adalah berhubungan badan antara laki-laki dan wanita. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang boleh adalah ketika sudah diikat dengan tali pernikahan. Yang tidak boleh ketika tidak ada ikatan pernikahan. Kan sama-sama sebab. Yang penting kan ada interaksi antara laki-laki dan wanita, dan kalau Allah mengizinkan akan melahirkan anak. Tapi apakah boleh dengan hanya alasan ini? Kan hanya sarana saja. Tidak, itu haram. Sebagaimana kita ingin mendatangkan rezeki, ada sebab yang boleh, ada sebab yang tidak boleh. Maka ini harus dipahami, Bapak Ibu, kadang-kadang orang itu salah. Sehingga ketika buka usaha, ya, seringkali mereka menggunakan cara yang haram, bahkan ada unsur takarub dan taklim kepada syaitan, sehingga jatuh pada syirik akbar wal iyadzubillah. Ya, ketika membuat makanan dengan mantra-mantra yang tidak jelas, yang kalau diteliti itu ternyata bahasa-bahasa setan yang artinya mengagungkan mereka. Ini kesyirikan, kekufuran yang luar biasa. Dengan benda-benda yang tidak lazim, ya, orang masak harus dengan ini. Ada sampai membungkus ya pakaian dalam seseorang, dimasukkan ke dalam masakannya hanya untuk menarik pelanggan, wala'iyadzubillah. Tapi kemudian kalau jimat dari Al-Quran, ini para ulama juga berbeda pendapat. Setidaknya ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan boleh secara mutlak karena Al-Quran itu sebagai syifa. Ada sebagian ulama berdasarkan beberapa riwayat yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in, ini dibolehkan. Ada yang mengatakan tidak boleh secara mutlak karena dalilnya umum. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang mengantungkan sesuatu karena niatan sebagai jimat, maka dia telah menyekutukan Allah. Jadi tamimah, jimat apapun baik dari Al-Qur'an maupun dari selain Al-Qur'an. Ada juga yang mengatakan bahwasanya boleh menggunakan Al-Qur'an sebagai jimat setelah turunnya bala. Anak panas itu misalnya, kemudian menulis ayat-ayat dibungkus kain, dijahit, dikalungkan, misalnya seperti itu. Sebagian ulama membolehkan, tapi tidak untuk menolak bala, anak sehat-sehat saja dikalungin kalung gitu ya. Ini pendapat-pendapat para ulama terkait dengan jimat dari ayat-ayat Al-Qur'an. Kenapa dibedakan? Karena memang ayat-ayat Al-Qur'an itu mulia Ibu, sehingga para ulama tidak satu pendapat dalam hal ini. Tapi untuk hati-hatinya tidak, kita cukup menggunakan ruqyah dengan cara yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ya, dibacakan supaya bacaan itu didengar oleh orang yang sedang diruqyah, sehingga memberikan pengaruh kepadanya.
Baik, selanjutnya tentang memberi tanda pada hewan. Hadis Anas radhiyallahu anhu qala, lamma waladat Ummu Sulaim qalat li ya Anas, undur hadzal ghulama fala yasibanna syai'an hatta taghdwa bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhannikuhu faghadawtu bihi fa idha huwa fi ha'itin wa alaihi khamisatun khurasiyah wa huwa yasimu dhukhra alladhi qadima alaihi fil fath. Silahkan dibaca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anas radhiyallahu anhu mengisahkan, ketika Ummu Sulaim melahirkan, dia berkata kepadaku, wahai Anas, jagalah bayi kecil ini dan jangan sampai ia mendapatkan sesuatu untuk dimakan sehingga besok pagi kita menemui Nabi SAW supaya beliau mentahniknya atau mengunyahkan buah kurma kemudian dimasukkan ke dalam mulut bayi. Keesokan harinya aku bersama menemui Nabi. Ketika itu beliau tengah berada di kebun. Beliau mengenakan kain yang ada renda sutranya dan tengah membuat tanda pada binatang yang diberikan kepada beliau di hari penaklukan kota Mekah. Iya. Baik. Para umahat memberi tanda pada hewan, ya boleh-boleh saja. Dengan kalung, kemudian dengan warna juga boleh. Yang penting niatnya untuk nandai saja, tidak terkait dengan masalah mendatangkan manfaat atau menolak bala. Hadis ini juga memberikan satu faedah atau pelajaran tentang masalah tahnik, yaitu melembutkan buah kurma kemudian dimasukkan ke dalam mulut bayi, ya, ataupun diletakkan di langit-langit bayi. Tahnik ya Ibu. Tahnik, ya, mentahnik. Ini menjadi perbedaan juga para ulama, apakah ini boleh dilakukan oleh selain Nabi atau hanya khusus bagi Nabi. Ada sebagian orang mengatakan bahwa ini khusus bagi Nabi Muhammad SAW. Jadi sebagian ulama berpendapat bahwasanya tahnik ataupun meruqyah dengan sedikit air liur, ditiupkan dengan sedikit air liur, itu khusus bagi Nabi, sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengobati Ali ketika matanya sakit. Ya, jadi satu kisah ketika perang Khaybar. Perang Khaybar, Rasulullah SAW mengatakan akan aku berikan panji perang kepada sosok laki-laki yang ia mencintai Allah dan Allah mencintainya. Kemudian para sahabat semangat untuk mendapatkannya. Keesokan harinya pada berebut, maksudnya pada berharap ya untuk dipilih oleh Rasulullah SAW. Bukan hasrat mereka terhadap kepemimpinannya, tapi hasrat mereka terhadap karakter yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Semua sahabat mengharapkannya. Tapi ditanya oleh Rasulullah, Aina Ali, di mana Ali? Dia sedang sakit ya Rasulullah, matanya lagi sakit. Datangkan dia. Akhirnya diutus dua orang untuk menjumpai Ali. Ali dibawa, kemudian Rasulullah meludahi matanya Ali. Sembuh seketika seakan-akan tidak pernah sakit sebelumnya. Ya, ini kekhususan Nabi, makanya tidak boleh mengobati dengan meludahi. Ya. Ini ada contohnya. Yaitu sebagian ulama mengatakan kekhususan bagi Nabi. Sebagaimana tahnik Ibu, ada yang mengatakan ini khususan bagi Nabi. Ada juga yang mengatakan tidak, ini umum, ya. Walaupun nanti kalau dikaitkan dengan masalah kesehatan atau dunia medis, wallahu a'lam bishawab. Tapi jangan terlalu dikaitkan, khawatirnya nanti ada penemuan lagi yang itu apa gitu ya, sehingga seakan-akan menyalahkan hadis. Ya, jadi boleh saja Ibu mempraktekannya, boleh saja. Jadi ada beberapa hal amalan Nabi yang menjadi pro kontra. Ada yang disepakati ini untuk dilakukan dan ini untuk ditinggalkan. Tapi ada beberapa amalan Nabi yang itu para ulama pro kontra, apakah dilaksanakan atau tidak. Satu hadis yang saya teringat ini Ibu, yaitu hadis Ibnu Abbas di mana Rasulullah SAW pernah suatu saat berjalan-jalan melewati dua buah kuburan. Kemudian Rasulullah SAW mengabarkan innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabirin. Sesungguhnya keduanya sedang diazab. Dan keduanya tidaklah diadab karena dosa besar. Maksudnya karena dosa besar yang mereka ketahui. Menurut mereka itu tidak dosa besar, tapi aslinya dosa besar. Yang pertama karena namimah, yaitu mengadu domba. Yang kedua karena tidak hati-hati dengan kencingnya, ya, tidak bersuci dengan baik. Akhirnya Rasulullah SAW menancapkan pelepah kurma yang basah.
Ya, kemudian Rasulullah berdoa berharap mudah-mudahan diringankan azabnya selama pelepah kurma ini masih basah. Ya. Kemudian para ulama sebagian mereka mengatakan ini diamalkan. Ini contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kalau ada orang meninggal ditancapkan ranting yang basah, gitu ya. Ada sebagian ulama mengatakan tidak, ini kekhususan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah adalah orang yang mendapatkan berita, informasi, hal-hal yang tidak nampak alias gaib. Dua orang itu sedang diazab, kan tahu Rasulullah. Sedangkan kalau kita kan nggak tahu. Kalau kita lewat kuburan, kemudian kita tancapkan dahan yang basah, ya kemudian kita mengatakan mudah-mudahan penghuninya diringankan azabnya. Seakan-akan kita suudzon. Ya suudzon bahwa penghuninya sedang diazab. Kalau tidak diazab, maka ini sulit dipraktekkan dengan ilat orang itu diringankan siksanya. Karena kita nggak ngerti orang itu mendapatkan nikmat atau mendapatkan siksa. Ada juga mengatakan kenapa diringankan sampai yang mengering, ada yang mengatakan bahwasanya yang basah itu zikir pada Allah bertasbih. Tetapi yang benar, baik yang kering maupun yang basah, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu ya Bu ya. Ada sebagian amalan yang dilakukan oleh Rasulullah, namun untuk dipraktekkan umatnya, itu terjadi pro kontra. Jadi hadis ini tentang masalah menandai hewan boleh-boleh saja, ditandai dengan warna, kalung, atau dilubangi telinganya. Yang penting apa namanya, tidak menyakitkan ya. Maksudnya tidak membahayakan ya Ibu. Tidak membahayakan hewan. Terkadang sedikit menyakiti nggak masalah, tapi tidak membahayakan binatang, itu hanya sebagai tanda saja. Baik, kemudian bab selanjutnya adalah makruhnya qaza. Itu mencukur sebagian rambut dan membiarkan sebagian lainnya. Kita baca Ibu, hadis ke 1373. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha 'anil qaza'. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melarang qaza, mencukur sebagian rambut dan membiarkan sebagian yang lain. Qaza ya Ibu, mencukur, bukan memendek. Jadi bahasa Arabnya itu halaq, mencukur habis itu halaq. Kalau memendekkan namanya qasr atau taqsir. Makanya ketika orang tahallul, salah satu amaliyah adalah mencukur atau memendekkan. Ya, qaza itu gambarnya seperti apa Ibu? Qaza itu mencukur habis sebagian, membiarkan sebagian yang lain. Tapi kalau orang potong rambut, ya misalnya ini saya contohnya rambut saya, yang bagian atas panjang, bagian pinggir pendek, ini boleh. Yang nggak boleh ketika sini habis Ibu, habis bersih, nyisakan atas, ataupun ini bersih cuma depan, kuncung depan gitu ya. Itu tidak boleh. Kalau panjangnya beda, ini panjang, ini masih ada rambut, tapi pendek. Karena kalau sama ya jelek gitu kan. Jadi tidak masalah. Jadi yang nggak boleh itu adalah membersihkan. Makanya potongan hari ini kan kadang-kadang gitu. Potong kemudian sini seret garis bersih gitu ya. Itu qaza. Nggak boleh. Tapi kalau rapi, dengan merapikan ini pendek bagian sini, ya kalau sini panjang seperti atas ya nggak pas. Itu bukan qaza. Makanya ada sebagian orang kadang kalau potong sama semuanya takut qaza, itu salah. Ya nggak masalah, sini bagian sini agak tipis tapi nggak habis. Bukan dikerok habis. Ya. Itu bukan qaza. Kalau qaza itu mengorok habis sebagian rambut yang ada di kepala, kemudian membiarkan sebagian yang lain. Itu qaza. Ya, ini larangan di dalam hadis ya. Tapi perlu dipahami artinya menghabiskan sebagian rambut yang ada di kepala dan membiarkan sebagian yang lain. Tapi kalau yang satu panjang, yang satu pendek sesuai dengan satu kondisi, misalnya bagian bawah sini, bagian kepala sini, bawah ya, dekat telinga sini agak pendek, supaya nggak nyentuh yang menutupi telinga. Kemudian yang atas panjang ya, supaya bisa disisir, yaitu bukan qaza namanya. Jadi qaza itu artinya bukan panjang nggak rata, bukan. Qaza itu menghabiskan sebagian rambut di kepala dan biarkan sebagian yang lain, itu qaza. Kalau memendekkan sebagian itu bukan qaza, memendekkan sebagian dan memanjangkan sebagian yang lain bukan qaza. Karena sebagian orang itu salah ketika potong dan sini agak tipis, qaza, oh bukan qaza. Qaza tidak seperti itu. Dan ini perlu juga disampaikan kepada keluarga, anak-anak khususnya anak laki-laki ya, yang sering bergaya potong rambutnya, ternyata ada aturannya. Ya, jadi
bab-bab ini kita bisa pahami dari sisi berpakaian, Masya Allah ya, dari sisi aktivitas yang lain, tidur itu kan dibahas sebelumnya ya, jadi dibahas, Masya Allah. Masalah rambut yang sudah memutih, bagaimana sikap kita, pakai cincin, pakai sendal, sudah dibahas pada hadis-hadis sebelumnya. Selanjutnya Ibu-ibu, larangan duduk-duduk di pinggir jalan dan perintah memberikan jalan bagi yang mau lewat. Haditsu Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, iyyakum wal julus 'ala thurqat. Faqalu ma lana buddun innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha. Qala fa idza abaitum illa al-majalis fa'atu at-tariqa haqqaha. Qalu wa ma haqqu at-tariq? Qala ghaddul basari wa kafful adha wa raddus salami wa amrun bil ma'rufi wa nahyun 'anil munkar. Bismillah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan." Para sahabat bertanya, "Itu kebiasaan kami yang sudah biasa kami lakukan karena itu menjadi majelis tempat kami bercengkrama." Beliau bersabda, "Jika kalian tidak mau meninggalkan majelis seperti itu, maka tunaikanlah hak jalan tersebut." Mereka bertanya, "Apa hak jalan itu?" Beliau menjawab, menundukkan pandangan, menyingkirkan halangan, menjawab salam, dan amar makruf atau mengajarkan kebaikan, serta nahi mungkar atau mencegah kemungkaran. Barakallahu fikum. Para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini melarang orang nongkrong-nongkrong di jalan. Rasulullah pernah melarang karena memang bahayanya, madaratnya besar. Ya kumal julus ala turuqat. Kemudian para sahabat mengatakan bahwasanya duduk-duduk di samping jalan nongkrong itu sudah menjadi kebiasaan kami, kita bincang-bincang, ngobrol gitu ya. Itu bagaimana ya Rasulullah? Jadi para sahabat menyampaikan pertanyaan kepada Rasulullah. Kemudian kalau itu tidak mungkin ditinggalkan, kalian ya sudah terbiasa di sana, maka berilah hak jalan. Jadi bagi bapak-bapak yang nongkrong di jalan ini, hak-haknya ternyata ada. Apa hak jalannya wahai Rasul? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan pertama, ghaddul basari, ya, menundukkan pandangan dari yang haram. Menundukkan pandangan karena biasanya jalan itu tempat lalu lalang. Ya, jadi ketika kita keluar dari rumah saja, Masya Allah. Ini akhir zaman memang Ibu. Jadi ghaddul basar kalau pada zaman dahulu itu hanya sebatas di jalan. Tapi sekarang kita tuh harus ghaddul basar walaupun berada di rumah kita. Ya, tayangan televisi ataupun handphone yang kita pegang itu kan menuntut kita ghaddul basar. Jadi memang lebih berat. Waqaful adza, kemudian menyingkirkan halangan, waqaful adza, atau mencegah suatu ya suatu yang membahayakan, mencegah sesuatu yang membahayakan. Waqaful adza, ya, menyingkirkan halangan, membuang gangguan gitu ya, waqaful adza. Waraddus salam, dan menjawab salam. Kenapa? Karena disunahkan yang mengucapkan salam itu yang berkendaraan atau yang berjalan kepada yang duduk, ya. Menjawab salam. Wa amrun bil ma'rufi wa nahyun 'anil munkar, dan memerintahkan yang ma'ruf serta mencegah kemungkaran. Ini hak-haknya. Kalau tidak diberikan berarti kena dosa. Makanya kalau tidak bisa melaksanakan seperti itu, ya berarti tidak duduk-duduk di tepi jalan. Tapi kalau bisa ya boleh-boleh aja Ibu. Ngopi di samping jalan. Ngopi-ngopi ya boleh-boleh saja. Ini hak-haknya. Yang menjaga pandangan, kemudian menghilangkan sesuatu yang membahayakan, menyingkirkan halangan, menolak sesuatu yang sifatnya membahayakan diri dan orang lain, menjawab salam, ya, menjawab salam, kemudian yaitu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ketika terjadi sesuatu yang mungkar di jalan, maka kita mencegahnya. Dan kita memerintahkan untuk melaksanakan yang ma'ruf. Tetapi ketika kita tidak melaksanakan hak-haknya, maka berarti kita berdosa. Ya, ini terkait dengan masalah adab ya, bermuamalah, akhlak kita ketika kita berada di samping jalan ya Ibu.
Maka ini harus diperhatikan. Nah, di sini sebetulnya menjadi perhatian bagi para lelaki yang sering duduk-duduk di jalan, walaupun juga tidak sedikit ya emak-emak duduk-duduk nongkrong-nongkrong di jalan. Ya silahkan, tapi yang penting dipenuhi hak-haknya. Kemudian berikutnya larangan menyambung rambut, menato, mencukur alis dan merenggangkan gigi. Haditsu Asma'a qalat sa'alat imra'atun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna ibnati asabatha al-hasbah fammaraqa sya'ruha wa inni zawajtuha fa'asilu fihi faqala la'anallahu al-wasilah ya wal musalah wal mausulah la'anallahu al-wasilata wal mausulah. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Asma berkata, seorang wanita bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya putriku menderita penyakit gatal atau cacar hingga rambutnya rontok. Sementara saya hendak menikahkannya, apakah saya boleh menyambung rambutnya? Beliau menjawab, beliau bersabda, sesungguhnya Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung. Ya, hukum menyambung rambut ya Ibu. Hukum menyambung rambut dalam hadis ini tidak boleh. Ya, haram. Ini dandanan atau tabarut yang haram. Rambut ini ya masuk alis, rambut mata gitu ya. Yang hari ini sepertinya sudah menjadi satu kebiasaan bagi wanita ya. Jadi wala tabarut sini tabarrujal jahiliyatil ula, bertabarut ya, berdandan ala-ala jahiliyah. Di sini larangannya menyambung rambut atau minta disambungkan. Maka hati-hati, pekerjaan ini haram. Misalnya ada salon yang membantu untuk menyambungkan rambut. Atau bagi orang yang minta disambungkan sama-sama saja. Ya, rambut di sini ya rambut baik rambut kepala atau rambut mata atau bulu mata ya Bu ya. Ini dimakruhkan. La'anallah, Allah melaknat al-wasilah, orang yang menyambung, wal mausulah, yang minta disambungkan. La'nah di sini maknanya sebagaimana disebutkan oleh para ulama, al-la'natu maknaha yakni al-bu'du an rahmatillah. Laknat itu artinya jauh dari rahmat Allah. Kalau melaknat berarti Allah melaknat, berarti Allah menjauhkan rahmat dari seseorang tersebut. Kalau sudah tidak dapat rahmat, lalu apa yang diharapkan Ibu? Sedangkan amal-amal kita itu tidak bisa sebagai sandaran. Ketika kita beramal, kita sandarkan harapan kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan pada amalan kita. Makanya kalau orang itu terlaknat itu wal'iyadzubillah, seperti syaitan, auzubillahi minasyaitonir rajim, ar-rajim, al-marjum gitu ya. Orang yang terkutuk, terlaknat. Kita senantiasa minta pada rahmat Allah dan kita minta supaya dijauhkan dari laknat Allah. Dan para ulama menyebutkan setiap dosa yang ada ancamannya, baik ancaman di dunia atau ancaman di akhirat, ataupun ancaman berupa laknat, ghadab yaitu murka, itu menunjukkan dosa besar. Maka menyambung rambut, menyambung alis atau menyambung bulu mata itu ya, itu termasuk dosa besar yang mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadu billah. Hadis ke-1376. Hadits Aisyah annamra'atan minal ansari. Annamra'atan minal ansari zawwajat ibnataha fatama'al sya'ru ra'siha. Waja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakarat dzalika lahu. Faqalat inna zawjaha amarani an asila fi sya'riha. Faqala la innahu qad lu'inal musilat. Faqala la innahu qad lu'inal musilat. Ya, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Aisyah meriwayatkan bahwa seorang wanita Ansor menikahkan anak perempuannya. Lalu rambut anak itu rontok. Maka wanita itu pun segera mendatangi Nabi SAW dan mengadukan hal itu. Ia berkata, suaminya menyuruh saya untuk menyambung rambutnya. Beliau pun bersabda, jangan, sesungguhnya Allah telah melaknat al-muwasilat, para wanita yang menyambung rambutnya.
Ya, sama dengan sebelumnya Ibu. Jadi yang dilaknat adalah orang yang menyambung dan orang yang diminta untuk supaya disambungkan rambutnya dua-duanya. Karena ini masuk dalam at-ta'awunu 'alal birri at-ta'awunu 'alal ismi wal 'udwan. Itu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi walaupun dia tidak memakainya, tapi dia sebagai sebab terpakainya hal tersebut. Ya Bu ya. Artinya dosa itu terkadang bukan hanya pemakainya saja, tapi segala ya aktivitas ya orang yang bisa mewujudkannya, maka itu tidak boleh. Khamr itu bagi orang yang menanam anggur karena tujuannya supaya diperas airnya, jadi khamr haram. Kemudian bagi orang yang membuatnya, bagi orang yang membelinya, bagi orang yang menjualnya, bagi orang yang menuangkannya. Maka ibu-ibu, orang yang membuat atau menjadikan ini sebagai mata pencaharian, maka hendaklah ia berganti profesi. Jangan sampai suka menyambung rambut orang, ya nggak boleh. Ya, menyambung ya. Ini berbeda dengan pakai wig, beda. Misalnya ada kecacatan seorang wanita ya. Seorang wanita misalnya rambutnya rontok, botak, maka pakai wig ini para ulama berfatwa beda. Ini menyembunyikan aib dan tidak menyambung ya, meletakkan saja. Ya, meletakkan saja. Para ulama mengatakan ini berbeda dengan menyambung rambut. Ya, Syekh Muhammad Al-Utsaimin dan sebagian ulama kontemporer berbicara terkait dengan ini, wig yang rambut palsu itu dibolehkan ketika memang ada aib. Seorang laki-laki misalnya botak, nggak ada rambutnya, boleh pakai rambut palsu, boleh. Dan tidak masuk pada bagian ini, bukan masuk dalam bab menyambung rambut. Dan kita lanjutkan Ummahat hadis 1377. Hadis Abdullah bin Mas'udin qala la'anallahu al-washimati wal mutashimat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husni al-mughayyirati khalqallahi fabalagha dhalika imra'atan min bani Asad yuqal lahum ummu Ya'qub faja'at faqalat innahu balaghani annaka la'anta kaita wa kaita faqala wa mali la al'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man huwa fi kitabillah faqalat laqad qara'tu ma baina al-lawhaini wa ma wajadtu fihi ma taqulu faqala la in kunti qara'tihi laqad wajadtihi ama qara'ti wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu qalat bala qala fa innahu qad naha anhu qalat fa inni ara ahlaka yaf'alunahu qala fadhhabi fanduri fadhahabat fanadarat falam tara min hajatiha syai'a faqala law kanat kadzalika ma jama'atna. Silakan dibaca. Bismillah. Abdullah bin Mas'ud berkata, semoga Allah melaknati al-wasimat atau wanita yang menato, al-mutawatashimat atau wanita yang meminta untuk ditato, al-mutanammisat atau wanita yang mencukur alisnya, serta al-mutafalijat atau merenggangkan gigi untuk keindahan yang mereka mengubah-ubah ciptaan Allah. Kemudian ungkapan itu sampai kepada salah seorang wanita dari Bani Asad yang biasa dipanggil Ummu Ya'qub. Lalu wanita itu pun datang dan berkata, telah sampai kepadaku berita bahwa engkau telah melaknat yang ini dan itu. Abdullah berkata, mengapa aku tidak melaknat mereka yang telah dilaknat oleh Rasulullah SAW dan mereka yang terdapat di dalam kitabullah? Kemudian wanita itu berkata, sungguh aku telah membaca di antara kedua lembarannya, namun di dalamnya aku tidaklah mendapati apa yang telah engkau katakan. Abdullah menjelaskan, sekiranya engkau membacanya secara keseluruhan, niscaya engkau akan menemukannya. Bukankah Allah telah berfirman, apa yang dibawa Rasul untuk kalian, maka ambillah. Sedangkan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Al-Hasyr ayat 7. Wanita itu menjawab, iya benar. Abdullah melanjutkan, sesungguhnya beliau telah melarang hal itu. Wanita itu kembali berkata,
Tetapi aku menduga kuat bahwa istrimu sendiri melakukan hal itu. Abdullah berkata, kalau itu anggapanmu, pergilah dan lihatlah. Lalu wanita itu pun pergi untuk melihatnya. Namun ternyata tidak meraih kebenaran dugaannya sedikit pun. Kemudian Abdullah pun berkata, sekiranya istriku seperti itu, niscaya aku tidak akan mencampurinya. Ya, barakallahu fikum. Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat yang faqih ya, yang paham hadis-hadis Rasulullah sangat mendalam. Karena memang para sahabat berbeda-beda levelnya, Ibu. Jadi seorang wanita sahabiah juga ya, di mana Ibnu Mas'ud mengatakan semoga Allah melaknat al-wasimat, ya, al-washimat, ya, al-washimat wal mutashimat. Allah melaknat al-washimat dan al-mutawatasimat. Terjemah gimana? Wal mutashimat, ya, bukan al-washimat wal mutashimat. Nah, Allah melaknat wanita yang menato dan wanita yang minta untuk ditato, membuat tai lalat atau yang lebih gede, ya, tai lalatnya 10 cm misalnya. Ya, ini tidak boleh. Jadi kalau hanya menggambar bukan menato ya, bisa dihapus gitu ya, seperti henna ya enggak apa-apa. Kalau sampai membuat permanen, ya itu tidak boleh. Ini masuk dalam hadis ini. Atau wanita yang mencukur alis, wal mutanam miswat, ya, mencukur alisnya, udah dicukur ditato lagi, jadi didobel itu Ibu ya. Kemudian wanita yang merenggangkan giginya untuk keindahan. Berarti kalau untuk terapi atau menghilangkan satu aib boleh. Kalau orang misalnya meratakan gigi karena agak ke depan, ya boleh. Jadi merenggangkan gigi udah bagus kok, rapi direnggang untuk apa gitu kan. Ya, jadi kalau udah normal nggak usah. Kalau misalnya giginya banyak gitu, ada orang itu giginya itu banyak Ibu, banyak numpuk, boleh dicabutin sebagian dirapikan boleh. Karena satu aib. Misalnya ada orang tompel, mohon maaf, alisnya ada bulu yang banyak. Maka mengkerok alis itu menghilangkan yang bagian yang itu nggak masalah. Ada tompel di pipi, itu operasi misalnya, itu bukan apa namanya, bukan merubah ciptaan Allah, tapi menghilangkan satu aib, ya, satu aib. Sebagaimana misalnya ada orang lahir matanya kok sakit gitu dari lahir. Oh, jangan diobati, kalau diobati nanti malah merubah ciptaan Allah. Seperti itu kiasannya. Jadi mengobati sesuatu atau bukan mengubah, menjadikan sesuatu itu normal boleh. Misalnya lahir anak kakinya kok bengkok, ya mau diterapi supaya nggak bengkok, karena normalnya orang itu tidak bengkok. Misalnya maksudnya agak pincang atau apa karena mungkin salah duduk atau apa, maka boleh. Jadi boleh diterapi. Sebagaimana gigi atau apa nih Bu. Jadi tompel atau apa itu ketika itu di luar kelaziman, maka itu terapi bukan mengubah ciptaan Allah. Tapi kalau misalnya mata 2, oh kurang banyak, tambah 1 dijidat, nggak boleh. Ya. Ini mengubah ciptaan Allah. Hidungnya lubangnya 2, ditambah lagi. Atau misalnya orang Indonesia pesek, ya nggak usah dimancung-mancung. Mancung mungkin dengan sarana yang tidak mengubah, mungkin dicepit pakai jepitan jemuran atau apa ya boleh. Kemudian dioperasi ditambah tulang hidungnya nggak usah. Itu nggak bersyukur namanya. Tidak bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dikasih telinga alhamdulillah. Ya nggak usah ditambah, nggak usah dikurangi. Tapi ketika itu satu aib ya, suatu aib ya, kalau hidung itu mau mancung, mau pesek bukan aib. Yang penting bisa napas, kecuali hidungnya pesek susah napasnya, nyedot oksigennya kurang maksimal, boleh dilebarin dikit itu boleh. Ya, tapi Allah berikan suatu perangkat tuh masya Allah. Ya, walaupun kita orang Indonesia nggak mancung-mancung amat juga, alhamdulillah maksimal nyedot oksigennya, alhamdulillah. Ya, cuma mungkin tinggal perbanyak ya penanaman pohon-pohonnya dan sebagainya, tidak menciptakan polusi seperti ini Ibu-ibu ya. Jadi Allah menciptakan kita alhamdulillah dengan 2 tangan, dengan 2 kaki ya. Seperti itu. Jadi kalau yang sifatnya aib itu boleh, karena itu satu misalnya penyakit atau tidak normal terkait dengan gigi atau apapun Ibu, itu boleh. Tapi kalau untuk memperindah, kayaknya kalau dikasih tai lalat di atas bibir bagus dah nih gitu kan. Ini nggak boleh, udah terima saja, nggak usah digambar-gambar gitu ya. Seperti ini.
Ya, ini mudah-mudahan bisa dipahami Ibu-ibu ya. Mana suatu tindakan yang itu untuk menghilangkan satu aib yang tidak lazim, mana tindakan yang dilakukan untuk memperindah seakan-akan dia tidak bersyukur terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kemudian ada seorang wanita mengatakan, "Saya nggak pernah melihat saya tidak pernah mendapatkan Al-Qur'an. Aku sudah baca dari awal sampai terakhir, nggak ada kayak gitu. Masa kamu melaknat sesuatu yang tidak ada dalam Al-Qur'an?" Ya, kemudian ada kata Abdullah bin Mas'ud yaitu soal Al-Hasr ayat 7. Apa yang dibawa Rasul untuk kalian maka ambillah, apa yang dilarang tinggalkanlah. Ayat ini sebagai dalil bahwasanya rujukan hukum bukan hanya Al-Qur'an tapi hadis. Makanya kalau orang mencari keharaman daging anjing nggak ada dalam Al-Qur'an Ibu. Keharaman daging katak ya nggak ada, mau dibolak-balik mau apa nggak ada. Ya, apalagi nanti terkait dengan kias keharaman barang-barang yang ada di akhir zaman, masa-masa modern itu tidak disebutkan secara definitif di dalam Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an itu didukung dengan hadis. Kadang hadis itu sebagai penguat apa-apa yang ada dalam Al-Qur'an. Kemudian hadis fungsinya terkadang sebagai penjelas apa-apa yang global dalam Al-Qur'an. Tunaikan zakat. Zakat mal tidak disebutkan secara detail kadar-kadarnya. Maka hadis sebagai penjabarnya. Dan kadang-kadang hadis itu datang untuk menetapkan hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran. Yaitu mendatangkan hukum baru. Yang halal, yang haram, tentang masalah jual beli, yang halal dan yang haram, itu disebutkan beberapa hal dari hadis yang itu sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Quran. Sebagaimana ini, Ibu. Hukum menato, hukum minta ditato, hukum mencukur alis, ya. Ini tidak ada dalam Al-Qur'an. Soal Baqarah, surat ini enggak ada, semua tidak disebutkan. Ya, tapi barakallahu fikum, kemudian wanita itu masih agak ngayal. Kelihatannya istri kamu pakai juga kok. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, coba periksa sendiri kalau kamu nggak percaya. Ternyata tidak ada bukti istri Abdullah bin Mas'ud pakai. Sampai benar Abdullah bin Mas'ud mengatakan, andikan istriku melakukan hal itu, maka aku tidak akan mencampurinya. Ini juga memberikan satu faedah. Pertama, Ibu, orang itu boleh melaknat secara umum, tidak secara personal kecuali ada syarat-syaratnya. Misalnya dalam hadis sebutkan Allah melaknat orang yang mentato. Kita sebutkan aja, misal dalam ceramah Allah melaknat orang yang bertato. Tapi kalau ada si fulan dan si fulan, si A dan si B mentato, kita nggak boleh, fulan, Allah melaknatmu. Jangan. Karena laknat secara khusus pada personal itu dilarang kecuali syarat-syaratnya terpenuhi, sudah dibilang sudah ini sudah tegak hujah macam-macam ya. Tapi dihindari laknat secara personal ya. Ini harus hati-hati karena kita nggak ngerti apa yang ia lakukan dan apa yang ia misalnya ia dapatkan dari musibah sehingga musibah itu bisa menghapus laknat Allah itu sendiri, kita nggak ngerti Ibu. Maka laknat secara personal itu dihindari. Tapi laknat secara umum boleh. Makanya Abdullah bin Mas'ud di sini nggak menyebut personal-personal Ibu. Tapi menyampaikan sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, Allah melaknat orang-orang yang berbuat ini, berbuat itu. Makanya ada hadis misalnya la'anallah man dabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk mengagungkan selain Allah. La'anallah man ghayyara manarul ardi. Allah melaknat orang yang mengubah batas tanah. Ya, tapi kalau ada orang mengubah batas tanah, kita nggak boleh mengatakan Allah melaknatmu. Enggak, kita sampaikan aja. Akhi, ukhti, jangan lakukan itu. Karena Allah melaknat orang yang mengubah batas tanah. Kau melaknatku? Enggak, aku melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah. Kalau orang tersinggung, ya biasa saja. Ya la'anallah man awa muhtisan. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Ataupun hadis-hadis yang lain. Kemudian hadis ini juga menyebutkan satu pelajaran, boleh memberikan satu sanksi terhadap pelaku dosa besar. Misalnya kalau saudara kita, misalnya teman kita berbuat maksiat, kita diemin aja. Kita cuekin boleh. Aku mau berteman sama kamu lagi, misalnya untuk sebagai tahdir boleh Ibu. Sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan kalau istriku mengatakan melakukan seperti itu, aku tidak akan mencampurinya. Jadi sanksi terhadap pelaku dosa besar. Kalau mendiamkan, idealnya secara hadis ya 3 hari 3 malam. Tapi kalau diperlukan lebih daripada itu maka seizin qadhi atau amir pemerintah setempat gitu kan. Misalnya ada pelaku dosa besar, dia nggak kapok-kapok, itu amir bisa memberikan sanksi. Orang itu diisolasi, tidak boleh diajak bicara 10 hari, itu boleh Ibu. Itu boleh, tapi dengan izin amir. Kalau tidak maka diam-diamnya seorang muslim terhadap saudaranya itu jangan lebih 3 malam ya. Barakallahu fikum. Banyak faedah ternyata dalam hadis ini. Kita lanjutkan hadis 1378.
Hadits Muawiyah bin Abi Sufyan an Humaydin ibni Abdurrahman annahu sami'a Muawiyah bin Abi Sufyan ama hajja 'ala al-minbari fatanawala qussatan min sya'rin wa kanat fi yadayhi harasiyyin faqala ya ahlal Madinah aina ulama'ukum sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yanha 'an misli hadhihi wa yaqul innama halakat bani Israil hina ittakhadhaha nisa'uhum. Silahkan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Muawiyah, Humaid bin Abdurrahman pernah mendengar Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun haji, akhir masa pemerintahannya, berdiri di atas mimbar sambil memegang jambu rambut yang diambil dari tangan pengawalnya. Ia berkata, "Wahai penduduk Madinah, mana ulama kalian? Aku mendengar Nabi SAW melarang hal semacam ini dan beliau bersabda, sesungguhnya Bani Israel binasa karena para wanita mereka melakukan ini." Iya, jadi bisa jadi menyambung rambut ya Ibu, menyambung rambut yang sebagaimana disebutkan dalam hadis sebelumnya, hal itu diharamkan menyambung rambut bagi wanita. Kemudian kita lanjutkan larangan memakai pakaian untuk menipu dan menampakkan kepuasan terhadap sesuatu padahal ia tidak diberi. Hadisu Asma'a anna imra'atan qalat ya Rasulullah inna li dharratan fahal alayya junahun in tashabba'tu min zawji ghairal ladzi yu'tini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mutashabbi'u bima lam yu'ta kala bisi thawbi zurin. Ya. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Asma, seorang wanita bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki madu istri lain dari suaminya. Karena itu, apakah aku akan mendapat dosa bila aku menampakkan kepuasan dari suamiku dengan suatu hal yang tidak diberikannya kepadaku?" Maka Rasulullah SAW bersabda, seorang yang menampakkan kepuasan dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya adalah seperti halnya seorang yang memakai pakaian kepalsuan. Iya, ini seorang wanita ya, seorang wanita yang menampakkan bahwa dia diperhatikan suaminya. Ini ternyata ada hadisnya Ibu, yaitu seseorang yang memiliki madu. Jadi suaminya punya istri lebih daripada satu, kemudian dia menampakkan sesuatu yang tidak sebenarnya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang seperti ini al-mutasyabbi' bima lam yu'ta, orang yang menampakkan kepuasan dengan sesuatu yang ia tidak diberi. Ia menyatakan ya ini pemberian suami dan sebagainya. Itu ternyata dicela oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dicela oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi begini Ibu, artinya niat itu berpengaruh pada satu pekerjaan. Ketika ia tidak menampakkan, ya tidak berlebihan, tapi memang menjaga daripada kehormatan suaminya, tapi tidak menceritakan ini pemberian suami, ternyata tidak. Karena menjaga keluarga, misalnya menjaga kehormatan suaminya, karena memang suaminya tidak mampu misalnya, dia menampakkan yang baik. Itu tidak masalah sebenarnya. Yang jadi masalah seakan-akan dia itu memang menyampaikan, oh seperti ini pemberian suami saya diberikan ini, apalagi dengan niatan untuk menimbulkan rasa iri pada orang lain. Waliyadzubillah, itu tidak boleh. Jadi orang seperti ini diibaratkan seperti orang yang memakai baju kepalsuan. Makanya ibu-ibu insya Allah selamat, nggak ada madu kan nggak masalah. Itu kan. Ini terkait dengan orang yang memiliki madu, suaminya memiliki istri lebih daripada satu, hendaklah diperhatikan masalah ini. Ya, jadi jangan sampai memakai pakaian palsu. Masih ada waktu, kita baca satu hadis lagi ibu-ibu. Larangan julukan Abu Qasim dan nama-nama yang disunahkan. Hadis Anas radhiyallahu anhu qala da'a rajulun bil baqi' ya Abul Qasim faltafata ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lam a'nika qala sammu bismi wala taktanu bi kunyati. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Anas radhiyallahu anhu berkata, ada seorang lelaki di Baki yang memanggil, "Wahai Abu Al-Qasim." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menoleh kepada orang itu, lalu dia berkata, "Bukan engkau yang aku panggil." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pakailah namaku dan janganlah kalian pakai kuniyahku." Iya, kuniyah julukan ya, kalau laki-laki Abu, kalau perempuan Ummu gitu ya.
julukan, sebagian ulama mengatakan sunnah masing-masing punya julukan. Biasanya disandarkan pada anaknya, tapi sebagian tidak punya anak ya boleh-boleh saja. Abu Muslim, Abu Abdillah, padahal tidak punya anak. Ummu Abdillah, ya. Seperti Aisyah, Ummu Abdillah, padahal beliau tidak diberikan anak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau Imam Nawawi Abu Zakaria, itu tidak menikah, bagaimana punya anak, tapi memiliki julukan kunyah namanya, kunyah. Namun hari ini kadang-kadang orang itu ya meledek gitu, Abu, Ummu, itu orang yang abu-abu itu karena ya dikotori oleh sebagian orang ya, abu siapa, abu janda atau siapa gitu kan. Jadi kata-kata abu itu bapaknya, jadi sopan ibu. Misalnya kita punya tetangga namanya siapa ya, namanya Bapak Usman, Pak Usman, anaknya namanya Ali. Maka kita katakan, bapaknya Ali kan, itu biasa aja di bahasa Indonesia biasa kan, Abu Ali. Ya namanya Usman, julukannya Abu Ali dinisbatkan pada anaknya. Ya, siapa yang datang? Bapaknya Ali, kan gitu kan? Bapaknya Ali. Oh ya ya, masyhur. Makanya kalau anaknya, kalau ada Abu Ali ada banyak, nanti Abu Ali siapa? Abu Ali Al-Jawi, ada Abu Ali As-Sundi atau As-Sundawi kan gitu. Oh, Bapak Ali yang Sunda. Itu Masya Allah ini dipakai oleh mereka ya. Para sahabat, para ulama itu Masya Allah, mereka punya nama, punya julukan ya. Punya julukan misalnya Ibnu Taimiyah, Abdul Abbas gitu ya. Ada julukan-julukan. Makanya boleh. Sekarang itu kadang-kadang dilecehkan oleh sebagian orang yang tidak punya ilmu di internet itu kadang-kadang itu dasar tuh abu-abu. Ya karena memang ada abu-abu yang nggak jelas memang gitu kan. Ya, tadi ya bapaknya janda atau apa itu nggak jelas. Tapi abu umum itu bagus. Bapaknya si fulan, uminya si fulan. Itu kunyah. Ya ternyata dimakruhkan. Nanti saya coba cari suruhat Ibu, salah-salah tengah hal ini. Apakah hal ini masih dimakruhkan sepeninggalan Nabi? Nanti kita pastikan ya Ibu. Tapi pada Nabi, pada masa Nabi dilarang. Ya karena ilatnya di sini panggilan tersebut menjadikan Nabi noleh gitu kan. Nah, ini nggak sopan banget kan. Ada seseorang memanggil temannya Abul Qasim. Rasulullah itu salah satu kunyahnya adalah Abul Qasim, bapaknya Qasim. Rasulullah noleh. Noleh, kemudian orang bilang, enggak, saya enggak bermaksud engkau ya Rasulullah. Ini kurang sopan. Kemudian Rasulullah mengatakan, berilah nama untuk anak-anakmu itu dengan namaku, tapi jangan pakai kunyahku. Maka makruh menggunakan kunyah. Walaupun anaknya kalau punya anak namanya Qasim boleh nggak? Ya boleh. Tapi kalau bisa kunyahnya dengan Abdul Qasim pakai yang lain kan nggak harus anaknya. Anaknya satu jangan pakai nama Abdul Qasim. Kalau anaknya banyak pilih yang nama selain Qasim. Tapi nanti kita teliti, Bu. Apakah ini berlaku sampai hari ini, yaitu setelah peninggalan Nabi berlaku atau tidak, nanti kita teliti lagi insya Allah. Saya kira cukup pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada tanya jawab, kami persilahkan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik untuk Ustaz Aki yang sudah menyampaikan ilmunya pada kajian duha kita pada pagi hari ini. Teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Silakan jika ada yang mau bertanya. Ada? Ustadz, saya tanya ya Ustadz. Ustadz, bagaimana dengan pekerjaan perias pengantin itu Ustadz? Kan dia kan suka menyambung-nyambung rambut itu loh Ustadz. Iya, merias pengantin boleh, tapi yang kalau meriasnya yang nggak boleh, jadi nggak boleh. Jadi yang boleh hukumnya boleh, yang nggak boleh dia lakukan ya karena dosanya itu. Ya. Kecuali dia menjual sesuatu atau jasa yang itu bisa digunakan dalam dua hal ya. Misalnya orang jualan motor. Motor itu kan bisa dipakai untuk yang haram, bisa dipakai untuk yang halal, maka boleh karena tidak mutlak. Yeah. Tapi kalau nyambung rambut kan nggak ada potensi halalnya, Ibu, nggak boleh. Yeah. Jadi itu berarti mengerjakan sesuatu yang haram. Ya itu haram, kita tegasin saja haram. Makanya kalau ngerias pengantin ya rias saja, yang boleh-boleh saja. Kalau yang nggak boleh ya tantangannya itu mau lakukan dengan nantang laknat Allah atau tidak. Makanya kalau orang udah tahu ngeri, Ibu. Iya. Ya makanya dakwah ini kan insya Allah bisa menjadikan orang tahu ya, baik yang
meminta atau yang diminta. Jadi kalau orang yang meminta tahu, ya dia nggak akan minta kan Ibu, seperti itu. Maka Iya, hukumnya betul. haram. Hukumnya haram. Ada Hmm, pencaharian yang haram ya. iya. Ustadz, kalau bagaimana juga dengan hukum mengkikir gigi, Ustadz? Kan ada tuh ya Ustadz, kadang-kadang mengkikir gigi dan memutihkan gigi itu bagaimana hukumnya Ustadz? Menggigit gigi nggak boleh Ibu. Kalau memutihkan gigi, Gimana? Dengan cara memutih, menggigir ya. enggak, ada juga yang memutihkan gigi Memutihkan, dengan cara di apa, nggak ngerti deh Ustadz. ya memutihkan gigi ya boleh lah Ibu memutihkan gigi. Bukan, tapi kan dengan obat Ustadz masalahnya. Gimana? Dengan obat, kadang kan ada yang dengan menggunakan obat gitu loh Ustadz. Jadi giginya putih gitu loh Ustadz. Itu boleh nggak? Itu termasuk merubah atau memang Sepertinya tujuannya tidak kan Ibu. buat keindahan? Sepertinya iya, tidak masuk di situ. Wallahu a'lam bishawab ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi misalnya giginya susah dibersihkan, ya susah dibersihkan. Karena ya tidak masuk secara hadis definitif kan merubah posisi lebih baik. Kalau warna wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak masuk dalam hadis ya, warna ya. Warna. Oh, gitu ya. Misalnya seperti orang pakai pemutih kulit juga kan bukan berarti Jadi nggak nggak masalah. apa-apa. Orang pakai suntik putih atau apa nggak masalah itu, nggak ada keharaman di situ. Gigi pun demikian. Tapi kalau mengkikir tidak boleh. Kikir tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali untuk pengobatan ya Ibu. Karena misalnya betul-betul giginya itu mengganggu ya. Misalnya kalau makan sakit atau sering tergigit bibirnya atau apa gitu boleh. Tapi kalau normal hindari ya. Gitu. Hindari. Kembali lagi kalau buat kesehatan ya Ustadz, tujuannya bukan Iya, buat kalau keindahan ya. kesehatan atau untuk menutupi satu aib yang itu nggak lazim, ya. Aib nggak lazim di gigi kan banyak, seperti gigi yang menumpuk atau panjangnya berlebihan itu nggak masalah, seperti itu. Ya, baik Ustadz. Seperti gigi yang kadang tumbuh mengarah ke depan kan ada tuh kadang-kadang anak-anak itu Ibu. Tembus di gusi, ya seperti itu boleh, kalau itu menyakitkan dan itu nggak lazim. Maka dikikir atau cabut atau apa boleh. Atau misalnya kerapatannya sangat sakit, ini saya tidak ahlinya tentunya, mungkin dokter gigi yang paham ya tentang kondisi-kondisi gigi ya. Tapi saya menjelaskan secara normatif saja. Misalnya renggangnya membahayakan ya, dirapatkan boleh. Membahayakan itu ya karena satu hal ya. Tapi kita ya seperti saya ya bicara tidak berdasarkan ilmu kalau bicara tentang masalah gigi dan bahaya madorotnya, ahlinya ya Ibu ya. Tapi intinya untuk pengobatan dan menutupi aib yang tidak lazim maka boleh. Baik Ustadz, jazakallahu khair. Teman-teman masih ada yang mau bertanya? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Iya. Ustadz mau nanya kalau misalkan itu mengenai amar ma'ruf nahi munkar. Kalau untuk amar ma'ruf itu orang akan lebih gampang ya memberikan saran-saran kebaikan, tapi kalau amar ma'ruf nahi munkar itu akan susah ya Ustadz. Itu gimana caranya? Dosa nggak kalau kita tidak memberitahu kalau itu salah atau apa? Ya. Iya Ibu, jawabannya dosa. Tapi amar ma'ruf nahi munkar itu kan ada level-levelnya ya Ibu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika huwa adhaful iman. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Kalau tidak bisa dengan hatinya. Ya, makanya ketika kita lihat kemungkaran bisa nggak kita ubah? Dengan kekuatan yang kita miliki atau dengan lisan. Kalau tidak dengan hati, caranya menunjukkan kita tidak ridho. Misalnya di satu tempat, misalnya satu tempat di situ ada orang, ada anak-anak pada mabuk-mabukan. Kalau kita bisa ingatkan dengan lisan kita, dengan kekuatan. Kalau tidak bisa, minimal kita pergi, jangan di situ gitu. Kalau di situ seakan-akan kita ridho, apalagi ikut ketawa-tawa gitu kan, nggak boleh. Nah kalau orang itu sudah kalau lihat kemungkaran, nggak ngubah dengan tangannya, nggak ngubah dengan lisannya, dan hatinya nggak ada girohnya, biasa saja, nggak ada rasa kebencian terhadap kemaksiatan tersebut, itu kayak nggak punya iman udah.
Jadi baik amar ma'ruf atau nahi mungkar itu satu paket yang ditinggalkan dengan sengaja dengan kemampuan maka dosa. Kita bicara dengan kemampuan ya Ibu, ya minimal kan hati, mosok hati nggak mampu kan, benci aja Iya. nggak suka aja itu sudah menyelamatkan kita dari dosa terkait dengan masalah Hmm. amar ma'ruf dan nahi mungkar. Allahu a'lam. Syukran Ustaz. Afwan. Baik teman-teman, masih ada yang mau bertanya? Ustaz, satu lagi pertanyaan ya Ustaz. Iya. Saya mau tanya gini Ustaz, sebatas mana sih Ustaz rambut bagi perempuan itu loh, memotong rambut bagi perempuan. Kadang kan mungkin kalau kita yang mengenakan hijab kan mungkin rambutnya dipotong dengan yang pendek gitu ya Ustaz, biar gampang, biar simpel. Maksudnya ada nggak sih Ustaz batasannya gitu loh? Sebatas mana sih gitu loh untuk rambut seorang wanita? Batasannya secara hadis tidak sebutkan secara definitif ya. Mhm, Tapi para ulama menjelaskan. mhm, Yang penting rambut itu tidak menyerupai laki-laki. hmm, Ada juga yang mengatakan menyerupai laki-laki itu batasnya adalah ini Ibu, bahu. bahu. Kalau di bawah bahu dikit sudah tidak menyerupai. Nah, seperti Hmm, itu. Sedangkan secara definitif tidak disebutkan. Para ulama saja mereka beristihad ya. Laki-laki pun demikian. Memanjangkan rambut boleh, tapi kalau bisa jangan memanjangkan lebih bahu, karena itu tasyabuh dengan perempuan. hmm, Karena panjangnya rambut itu bagi perempuan adalah satu ciri ya. Makanya ketika tahallul dan mhm. disyaratkan memotong rambut, maka laki-laki suruh gundul atau dipendekkan, sedangkan wanita hanya motong Ujungnya saja. sepanjang kuku Iya. jari, mungkin Mhm, 2 senti atau 1 senti, ujung-ujung saja. mhm, mhm. Ya, maka itu sebagai isyarat kan bahwa wanita itu rambutnya panjang. Cuma batasnya seperti apa Hmm, tidak disebutkan dalam hadis, cuma para ulama menjelaskan yang penting tidak saling menyerupai. Nah, tidak saling menyerupai di mhm, sini akan dikembalikan pada kebiasaan masyarakat di situ. mhm, Makanya nggak paten soalnya, nggak paten. Maka untuk hati-hatinya hmm, Ibu, karena ini nggak paten, itu wanita mhm. pendek, tapi kalau bisa tidak di atas bahu, Bahu. sedikit di atas ya, seperti Hmm. itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi kalau memang ada hadis yang mengatakan gitu loh Ustaz, jika misalnya seorang wanita meninggal kan disunahkannya itu membagi rambutnya menjadi 3 Iya, bagian. mengepang, itu kan panjang, makanya tadi kan itu, Iya, Bu. heeh, Jadi berarti itu memang panjangnya disebut rambut hadis itu syiar seperti itu itu. ya? Iya, berarti Iya, memang sunahnya seperti itu ya Ustaz, membagi iya dengan 3 panjang. bagian. Oh, baik Betul. baik. Nah, Baik. Baik Ustaz, jazakallahu khair atas penjelasannya. Teman-teman masih ada yang mau bertanya lagi? Jika tidak ada, mungkin kita sudahi dulu ya kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, banyak ilmu yang didapat. Semoga teman-teman terus istiqomah dan Allah mudahkan untuk terus sama-sama duduk di majelis ilmu supaya terus kita bisa menggali ilmu-ilmu yang ada di dalam hadis wal marjan. Baik, kita tutup dulu teman-teman kajian kita dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullah wa atubu ilaik. Amin. Yang benar hanya dari Allah semata, yang salah dari saya pribadi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.